Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Afika, belajar matematika. Di minggu lalu kalian sudah belajar tentang perbandingan rasio dua besaran, maka di minggu ini kalian belajar perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Yuk kita pelajari bersama-sama ya, sambil dibuka LKS-nya dan buku paketnya sebagai pedoman belajar. Nah, ini dia. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu nilai bertambah, maka nilai yang lain bertambah pula. Sebaliknya, apabila satu nilai berkurang, maka nilai yang lain juga berkurang. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau ada dua atau lebih objek yang dibandingkan, maka nilainya ini bertambah, maka nilai yang lain juga bertambah. Kalau nilainya berkurang, maka nilai yang lain juga berkurang. Jadi coba kalian amati gambar di bawahnya. Itu ada dua lingkaran ya, lingkaran A dan B. Nah, kalau misalkan coba lingkaran A ini memiliki diameter sepanjang 7 cm. Kemudian lingkaran B ini apakah diameternya lebih besar nilainya atau lebih kecil dari lingkaran A? Iya, tentu dia lebih besar, karena semakin besar bentuknya, maka semakin besar pula ukuran diameternya. Jadi seperti itu konsep perbandingan senilai. Bentuknya besar, maka diameternya juga besar, ukuran diameternya juga besar. Begitupun sebaliknya, kalau bentuknya kecil, maka nilai diameternya juga kecil. Paham ya sampai di sini konsep perbandingan senilai? Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Iya. Ini adalah beberapa contoh kejadian perbandingan senilai. Yang pertama, kebutuhan makanan dengan banyaknya orang. Jadi ada 10.000 orang, makanan yang dibutuhkan itu misalkan ada 5.000 kg beras. Maka kalau banyaknya orang itu adalah 500 orang, kan lebih sedikit ya dari 10.000 orang, maka beras yang dibutuhkan itu lebih kecil dari 500 kg atau lebih besar? Pasti lebih kecil. Nah, seperti itu. Yang kedua, banyaknya barang dengan jumlah harga. Jadi misalkan nih, Bu Guru beli buku 10 biji harganya 100.000. Kemudian siswa membeli 2 buku harganya berapa? Pasti lebih murah kan dari beli 10 buku. Nah, seperti itu. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Jadi kalau lebih banyak pekerja yang dikerjakan, maka upah yang dikeluarkan itu lebih besar. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, rasio dengan nilai suatu objek yang ditentukan. Jadi seperti contohnya, diketahui perbandingan usia Ani dan Ana adalah 7:5. Jika usia Ani adalah 35 tahun, berapakah usia Ana? Nah, soal-soal semacam itu termasuk contoh kejadian perbandingan senilai. Apakah ada yang lain? Banyak ya, tapi 4 ini yang umum yang kalian jumpai nantinya. Oke, lanjut. Nah, konsep perbandingan senilai. Wes. Di sini ada tabel, katakanlah ini adalah sebuah tabel. Nah, ini ada A, B, ini X, Y. Konsepnya, karena semakin besar suatu nilai, maka nilai yang lain juga akan semakin besar. Jika semakin kecil, maka nilai yang lain semakin kecil. Kita pasangkan A dengan X, ya, B dengan Y. Nah, konsepnya karena dia senilai, maka perbandingannya
X per A sama dengan Y per B. Dengan syarat X di sini harus lebih besar dari A. Bu, ini apa sih Bu maksudnya Bu? Nah, supaya kalian lebih jelas ya, Bu Afika beri contoh soal latihan. Perbandingan berat badan Tami dan Danu adalah 7:8. Jika berat badan Danu 32 kilo, tentukan berat badan Tami. Nah, tadi kan konsepnya menggunakan tabel. Sekarang di sini ada dua objek ya, berat badan Tami dan Danu. Nah, ini tabelnya tadi. Rasionya Tami berapa? Harus urut ya. 7. Rasionya Danu 8. Yang diketahui berat badan siapa? Danu 32 kilo. Yang ditanyakan berat badan siapa? Tami. Ini misalkan X. Bagaimana caranya? Nah, dengan konsep perbandingan tadi, berarti kan X, ini misalkan ini A, ini B, ini X, ini Y. Kan X per A sama dengan Y per B. Nah, penyelesaiannya berarti X per A X per 7, A di sini nilainya 7 sama dengan Y per B, Y 32, B-nya 8. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ini kita menggunakan perkalian silang. Ya. 32 dikali, kali itu menggunakan titik ya. 7 sama dengan 8 dikali X, 8X. Tuh. Kemudian 32 dikali 7 berapa hasilnya? 2 kali 7 14 ya. Nyimpan 1, 3 kali 7 21. 21 ditambah 1 22. 224 sama dengan 8X. Ini seperti PLSV. Nah, ini dibagi 8 sama dengan X. Berapakah 224 dibagi 8? Oke, Bu Afika coret-coret di sini ya, supaya kalian juga belajar perkalian susun. 224 dibagi 8. 2 bagi 8 bisakah? Tidak. Berarti dipanggil sebelahnya. 22 dibagi 8 berapa yang mendekati? 2. 2 kali 8 16 dikurangi 4, 12 dikurangi 6, 6. 64 dibagi 8 berapa? Oke, 8. 8 dikali 8 64 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah 28. Karena ini tidak muat, Bu Afika pindah ke sini ya. Nah, berarti ini Bu Afika rapikan dulu tulisannya supaya muat. Sebentar anak-anak. Saya hapus dulu. Tadi hasilnya 28 ya. 224 sama dengan 8X. Berarti 224 per 8 sama dengan X. 224 dibagi 8 sama dengan 28X. Ya, maka diperoleh berat badan Tami adalah 28. Jadi berat badan Tami adalah 28 kilogram. Jelas anak-anak dari sini? Oke, semoga kalian paham ya. Ini salah satu contoh soal perbandingan senilai. Untuk contoh-contoh soal yang lain dan pembahasannya nanti akan Bu Afika coba jelaskan
latihan-latihan di LKS dan Bu Afika upload di Sidikmu. Ini khusus untuk siswi SMP Muhammadiyah 6. Untuk siswi-siswi yang lain yang menyimak video Bu Afika di channel ini, maka kalian bisa mencari contoh-contoh soal perbandingan senilai di referensi yang lain. Nah, oke, ternyata sampai di sini pembelajaran kita. Hadisnya tetap sama seperti minggu lalu. Qayyidul ilma bil kitab. Jagalah ilmu dengan menulis. Jadi, tadi poin-poin penting yang Bu Afika sampaikan, kalian tulis di buku catatan kalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.